Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, brothers, sisters, boys, and girls, wherever you are. Selamat datang di channel baru saya, Denny Jailani. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi ilmu kepada Anda semua, yaitu pelajaran bahasa Inggris khusus untuk pemula. Kajiannya adalah kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Apa itu kalimat verbal dan non-verbal? Mari kita simak berikut ini. Berdasarkan bentuk predikatnya, kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat verbal atau verbal sentences, di mana kalimat predikatnya itu kata kerja. Examples, contohnya, I learn English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Learn di sini itu kata kerja, ya. I subject, English object, everyday kata keterangan. I learn English every day, berarti saya belajar bahasa Inggris. Contoh kedua, she eats fried rice every morning. She itu subjek, eats predikat, fried rice objek, dan every morning keterangan waktu. Yang kedua yaitu kalimat non-verbal, kalimat bukan verbal atau non-verbal sentences, kalimat yang predikatnya bukan kata kerja tetapi kata kerja bantu. Kata bantunya yaitu to be. To be terdiri dari are, am, is. Contohnya di sini untuk kata benda. Asalnya ini you teacher, kamu guru. Nah, di sini tidak ada predikat. Karena teacher di sini adalah nominal kata benda. Jadi hadirlah to be sebagai predikat. Jadi you are a teacher. Kita tidak bisa menggunakan you teacher, nggak bisa. Karena teacher di sini bukan kata kerja, melainkan kata benda. Begitu juga dengan Mr. Denny. I, Mr. Denny. Secara gramatikal ini salah kalau tidak ada predikatnya. Maka hadirlah to be. To be dari I yaitu am. I am Mr. Denny. Saya adalah Tuan Denny. Nah, jadi hadirnya to be untuk menggantikan posisi. Ini sebagai kata benda. Kemudian untuk kata sifat, she is beautiful. Siti is beautiful. Siti adalah subjek. Is to be di sini adalah predikat. Beautiful adalah kata sifat. Di sini tidak ada kata kerja. To be menggantikan predikatnya. Jadi is di sini adalah kata kerjanya, kata kerja bantu. Kemudian Ahmad is handsome. Sama ini juga. Handsome di sini bukan kata kerja, tetapi kata sifat. Sehingga predikatnya itu harus ada to be. To be itu sesuai dengan subjek. Kalau I ya I am, kalau you are, kalau nama orang ketiga itu is. Selanjutnya untuk kalimat keterangan, sama di sini juga. Asalnya we here, kami di sini. Di sini kan kata keterangan, jadi tidak ada kata kerja di sini. Makanya disebut non-verbal sentences, kalimat bukan verbal. Hadirlah di sini to be. Hadirlah di sini kata kerja bantu untuk mendapatkan posisi predikat di sini to be itu. We are here, kami berada di sini. Kemudian you are late today. Late di sini kan terlambat, bukan kata kerja. Sehingga perlu to be sebagai predikat. You are late today. Kamu terlambat hari ini. Kemudian contoh berikutnya untuk kata depan di sini. Kata depan itu in, on, at, for, dan lain-lain.
Ini juga bukan kata kerja. Maka to be menggantikan posisi predikat sebagai kata kerja bantu. Seperti ini, is at home. Pak Denny ada di rumah. Nah, kalau nggak ada to be, ini nggak ada predikatnya berarti. Langsung ke preposisi at sini. Jadi fungsinya adalah untuk sebagai kata kerja bantu, predikat, subjek, predikat, ya. Ini juga this present is for you, sama ini juga. For, at itu preposisi, kata depan. Jadi tidak ada kata kerja di sini, makanya hadir kata kerja bantu yaitu is, to be, mewakili to be sebagai predikat. This present subject is atau to be predikat. Kemudian contoh dari kalimat-kalimat itu di sini tentang kalimat verbal. Ada 4 contoh di sini masing-masing. Untuk pertama yaitu kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, kalimat negatif interrogatif. Kalimat positif adalah kalimat keterangan. I learn English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Ini positif. Kemudian negatif, kalimat menyangkal. Dalam bahasa Inggris, kalimat negatif itu ditandai dengan not dan kata sebelumnya, kata kerja bantu juga. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tidak itu menyangkal, kalimat menyangkal. Jadi I do not learn English every day. Nah, do not di sini adalah negatif. Saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Kita tidak bisa menggunakan I not learn English. Ya. Sebelum not itu harus ada kata bantu. Kebetulan di sini learn itu kata kerja, sehingga kata bantunya itu do untuk subjek I. Jadi I do not. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, posisi kata bantu do ini di awal. Do I learn English every day? Yang artinya, apakah saya belajar bahasa Inggris setiap hari? Nah, untuk kalimat tanya, gunakan do dan does. Kemudian kebetulan subjeknya itu I, sehingga kata bantunya itu do. Untuk kalimat verbal, do I. Untuk negatif interrogatif, kata kalimat tanya negatif, gunakan singkatan di sini. Don't I learn English every day? Tidakkah saya belajar bahasa Inggris setiap hari? Untuk subjek I, di sini untuk subjek orang ketiga tunggal, she. Sama, ini ada 4 kalimat, positif, negatif, tanya, menyangkal tanya. She eats fried rice every morning. Dia makan nasi goreng setiap pagi. Subjek, predikat, objek, keterangan waktu. Nah, di sini juga untuk kalimat menyangkal atau negatif, kita tidak bisa she not, tapi perlu kata bantu, do atau does. Untuk subjek she di sini kata bantunya does. Jadi does not di sini untuk menyatakan tidak itu does not. She does not eat fried rice every morning. Dia tidak makan nasi goreng setiap pagi. Ya, untuk kalimat tanya pun begitu. Does untuk subjek she. Posisi does itu di awal. Kalau kalimatnya tanya, does she eat fried rice every morning? Apakah dia makan nasi goreng setiap pagi? Nah, does. Untuk menyangkal, ya, kalau menyangkal tapi nanya juga, singkat kata bantunya gunakan not yang singkat seperti ini. Ini does not. Tapi kalau untuk kalimat negatif interrogatif harus disingkat. Doesn't she eat fried rice every morning? Yang memiliki arti apakah dia tidak. Nah, apakah tidak berarti apakah tidak doesn't untuk subjek she. Apakah dia tidak makan nasi goreng setiap pagi? Nah, itu untuk contoh dari kalimat verbal.
di mana predikatnya kata kerja, learn dan eat. Kemudian untuk kalimat bukan verbal, contohnya, nah tadi disebutkan bahwa kalau kalimat bukan verbal, to be hadir, yang terdiri dari are, am, is. Examples, contoh. Untuk subjek you, di sini sama ya kalimatnya, 4, itu positif, negatif, interrogative, negatif, interrogative. Kalimat positif, you are teacher. Tadi disebutkan bahwa teacher itu kata benda. Kita tidak bisa menyebutkan you karena teacher di sini bukan kata kerja. Ya, jadi to be harus ada penggantian predikat. Itu kalimat positif, you are a teacher. Kamu adalah seorang guru. Untuk kalimat negatif, you are not a teacher. Nah, tadi disebutkan kalimat negatif itu, kalimat penyangkal ditandai dengan not. Nah, ini juga sama, tidak bisa kita menggunakan you not a teacher. Ya, tapi harus ada kata bantu. Di sini kata bantunya adalah to be untuk subjek you. Jadi you are not di sini. Kamu bukan. Untuk kalimat tanya juga sama seperti kalimat verbal ini. Kalau kalimat verbal itu kata bantunya adalah do dan does karena kata kerja. Kalau di sini to be karena tidak ada kata kerja. Ya, jadi untuk menggunakan atau membuat kalimat tanya, to be-nya di depan. Are you a teacher? Are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Ya, kalau misalkan subjeknya bukan you, misalnya she, ya to be-nya is di sini. Is she a teacher? Ya, tergantung subjek kalau to be itu. Kemudian untuk kalimat negatif interrogatif atau kalimat tanya tapi menyangkal, gunakan not yang singkat seperti ini. Aren't you a teacher? Ya. Apakah kamu bukan? Apakah bukan ini? Apakah kamu bukan guru? Nah, itu gunakan aren't you a teacher. Kemudian contoh berikutnya untuk subjek she. Untuk kalimat positif, she is at home. Dia, nah, asalnya she at home. Nah, at home juga kan di sini at itu preposisi, tidak ada kata kerja. Maka to be lah sebagai kata kerja bantunya. She is at home. Dia ada di rumah. Untuk kalimat penyangkalan juga sama. Di sini not harus bergandengan dengan kata bantu. Ya, kalau di sini preposisi itu untuk subjek she is. Jadi is not. She is not at home. Dia tidak berada di rumah. She is not at home. Untuk kalimat tanya sama ya, posisi to be di depan. Nah, to be-nya tergantung subjek karena di sini subjeknya she, jadi to be-nya itu is. Jadi is she at home? Apakah dia berada di rumah? Ini untuk kalimat non-verbal. Nah, untuk kalimat verbal digunakan do dan does tadi ya. Kemudian untuk kalimat menyangkal, kalimat tanya tapi menyangkal, apakah bukan? Nah, itu isn't. Kita harus menyingkat not-nya ya, yang koma T itu. Isn't she at home? Apakah dia tidak ada di rumah? Ya, apakah dia tidak ada di rumah? Seperti itu. Gunakan not yang tersingkat ini. Isn't she at home? Selanjutnya, saya menggolongkan ya, untuk kosakata menggolongkan kata kerja, kata sifat, kata benda, kata keterangan tempat, dan kata keterangan waktu untuk memudahkan bagi menghafal dan mengidentifikasi kata-kata tersebut. Misalnya untuk kata kerja, itu kosakatanya learn, eat, drink, go. Nah, ini kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan. Untuk kata sifat,
beautiful, handsome, happy, sad. Untuk kata benda, teacher, student, nama orang. Nama orang termasuk kata benda. Untuk keterangan tempat, at home, at school, at bank, at hotel. Nah, ini tempat. Untuk keterangan waktu, adverb of time, every morning, every day, every night, before, or after. Nah, ini pengelompokan seperti ini untuk memudahkan menghafal dan menggunakan apakah kalimat tersebut termasuk kata kerja, apakah non kata kerja. Ya, misalkan saya pergi, ya I go, kan? Nggak usah pakai to be karena kata kerja. Kalau saya sedih, nah ini kata sifat bukan kata kerja, berarti nominal, gunakan to be. Ya. I am sad, I am happy, I am handsome, you are beautiful. Sama ini juga. Jadi kata sifat selain kata kerja hadir to be menggantikan kata kerja, maka disebut kata kerja bantu atau dalam bahasa Inggris auxiliary verb. Ya, kata sifat, kata benda, kata keterangan gunakan to be sesuai dengan subjeknya. Nah, tadi sudah disebutkan, misalkan kamu siswa, kita tidak bisa menggunakan you student, tetapi you are student. Karena kata benda, kata sifat itu bukan kata kerja. Hanya kata kerjalah yang harus menggunakan, yang tidak menggunakan to be. Ya. Di sini saya menyebutkan beberapa subjek yang tadi disebutkan, termasuk to be-nya, pasangan to be-nya. Untuk subjek I, yang punya arti saya itu to be-nya am, jadi I am. Untuk subjek you, yang berarti kamu, to be-nya are, you are. Untuk subjek we, yang punya arti kami atau kita, to be-nya are, we are. Untuk subjek they, yang punya arti mereka, to be-nya are, they are. Untuk subjek orang ketiga tunggal, yaitu he, yang punya arti dia laki-laki, to be-nya is. Untuk subjek she, mana sama orang ketiga tunggal, dia perempuan, itu to be-nya is. Dan untuk kata benda, subjek it untuk menggantikan benda, yang punya arti ini atau itu, to be-nya is, it is. Nah, ini adalah pasangan-pasangan dari subjek ini. Kemudian tadi disebutkan do dan does. Do untuk subjek apa saja. Nah, untuk subjek I, you, we, they, kata bantu tanya, atau tadi gandengannya not, do not, itu, ya, atau does not. Untuk subjek I sampai they, itu gunakan do sebagai kata bantunya. Untuk subjek he, she, it, itu orang ketiga, ya, orang ketiga tunggal, ini kata bantunya tadi sudah disebutkan does sebagai kata bantunya. Untuk kalimat tanya, does he. Untuk kalimat menyangkal, he does not, she does not. Itu kan. Untuk subjek I, do you, do we. Untuk kalimat menyangkal, I do not atau I don't, you do not. Seperti itu. Latihan, sebagai latihan untuk mengingat materi tadi, saya gunakan 4 pertanyaan. Mari kita isi sama-sama. Nah, untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kita harus mengidentifikasi dulu apakah ada kata kerja enggak di kalimat itu. Nah, di sini misalkan saya garis bawahi sedih. Sedih itu kan dalam bahasa Inggris tadi sad. Sad itu kan bukan kata kerja tadi di kelompok tadi. Sehingga kita gunakan kata kerja bantu, yaitu to be, are, am, is. Kemudian subjeknya di sini dia. Nah, berarti is kan. Coba kita sama-sama. Ini kalimatnya kalimat tanya. Nah, kalimat tanya masih ingat? Kalimat tanya itu to be-nya posisi to be di depan. Dia itu kan is, berarti is.
she said, is she sad? Nah, ini ya. Tidak ada do karena sedih di sini kata sifat. Nah, untuk subjek dia itu she, itu perempuan. Jadi posisi to be-nya di depan untuk nanya. Is she sad? Untuk nomor 2. Apakah kamu minum kopi? Nah, minum di sini. Kata kunci minum di sini ini kata kerja kan, tadi kelompok kata kerja, minum itu kata kerja, drink ya. Kemudian sebelum menerjemahkan lihat dulu di sini subjeknya kamu, you. Nah, kamu di sini kan you. Sedangkan kalimat tanya untuk kalimat verbal karena di sini minum itu kata kerja dan subjeknya you, gunakan kata bantu. Masih ingat? Ya, kata kerja bantu tanya yaitu do. Untuk apakah? Karena kamu ya. Jadi do you. Oke. Do you drink coffee? Ya. Do you drink coffee? Karena do di sini adalah untuk subjeknya you. Kalau untuk subjeknya selain you, misalnya she, ya gunakan does tadi ya. Does she? Kemudian untuk soal nomor 3, ayah saya tidak berada di bank setiap hari Rabu. Nah, kita identifikasi dulu di bank. Di bank itu kan preposisi di sini, preposisi. Ini bukan kata kerja. Selain kata kerja, gunakan to be. Nah, to be juga harus dipilih dulu subjeknya apa di sini. Ayah saya. Ayah saya kan my father. My father sama dengan he kan. Nah, he itu kan to be-nya is untuk kalimat nominal karena di sini preposisi ya di. Nah, berarti gunakan is sebagai kata bantu tanyanya. Jadi di sini kan ayah saya, father, berarti is kan. Ya. My father is not karena di sini tidak, hanya kalimat menyangkal tadi. Ayah saya tidak. My father is not at the bank every Wednesday. Setiap hari Rabu. Soal nomor 4. Nah, pergi tadi. Pergi di sini itu kata kerja. Ya. Kata kerja berarti tidak perlu to be. Untuk kalimat positif ini kalimatnya. Subjeknya saya. Nah, berarti langsung saja. Saya kan I. Pergi go. Jadi I go saja. Nggak usah I am go. Karena go kata kerja. Ya. Jadi I go to the mosque every day. Subjek, predikat. Predikatnya kata kerja. Nggak usah ada to be. I go langsung. I go to the mosque every day. Nah, kalau untuk membuat kalimat tanya, do I, ya, do I. Kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris itu banyak ragamnya. Kalau tadi itu dalam bentuk predikatnya. Untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa saksikan di video selanjutnya. Itu khusus untuk latihan-latihan dalam membuat kalimat verbal dan non-verbal. Saksikan video berikutnya. Thank you for watching and see you in the next learning video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.